Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Sabtu 27 Mei 2023. Mari Bapak Ibu, kita awali semua rangkaian kegiatan kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dung roh Jesus siani di dama halak macai torop, jadi asi marohana midanasida di pamaluma akan marsahid na dinasida. Demikian firman Tuhan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ibu, Bapa, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ada satu lembaga yang melakukan seminar, lebih tepatnya Semiloka, seminar dan loka karya, tentang siapakah Yesus menurut kamu. Undangan pun disebar, dan kepada setiap peserta ada diserahi tugas yang harus dibawa ke seminar itu. Tugasnya ialah menuliskan siapakah Yesus menurut kamu. Bapak Ibu, tiba di hari yang ditentukan, ada banyak orang yang datang, banyak peserta, dan sesuai dengan tugas yang diberikan panitia, para peserta pun memberikan tugas yang sudah mereka kerjakan, menuliskan siapa Yesus menurut mereka masing-masing. Bapak Ibu, satu persatu dibacakan apa yang telah dikerjakan oleh para peserta, dan ini sekaligus menjadi pembuka dari seminar tersebut. Satu hal yang menarik ialah setiap peserta menuliskan, menyaksikan siapa Yesus menurut sudut pandang mereka masing-masing, dan tentu sesuai dengan profesi atau pekerjaan keseharian mereka. Kebetulan peserta seminar ini dari berbagai profesi. Ada seorang petani yang berkata, Yesus bagi saya ialah orang yang memberikan kesuburan kepada tanah yang saya kerjakan, yang memberkati pekerjaan saya hingga panennya melimpah dan kebutuhan keluarga kami tercukupi. Lalu ada guru yang mengatakan, Yesus bagi saya ialah yang memberikan saya kearifan, kesabaran, kepintaran, hingga saya boleh mendidik siswa dengan baik. Ada juga pedagang yang berkata, bagi saya Yesus ialah yang memberikan saya keuntungan, hingga saya boleh membutuhi keluarga saya.
Dan banyak lagi Bapak Ibu kesaksian, tentu seturut dengan profesi mereka. Apa yang mau kita lihat di sana, saudaraku? Kita mengenal Yesus dari karyanya, dari perbuatannya, dari apa yang dilakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengenalan akan Yesus, pengenalan akan Allah dari karyanya, dari perbuatannya. Itulah sesungguhnya Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ialah Allah yang kita kenal dari perbuatannya, dari pekerjaannya, dari karyanya. Yang realistis, yang konkret boleh kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman itu memang konkret. Kita rasakan, kita nikmati, kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hal seperti itulah yang mau kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Yesus datang ke dunia ini untuk menyempurnakan rencana karya keselamatan Allah. Menuju salib, Yesus berkarya, Yesus bekerja. Dan kalau kita baca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita boleh menyimpulkan ada 3 pekerjaan Yesus, yaitu berkhotbah, preaching, mengajar, teaching, dan menyembuhkan, healing. Dalam menyembuhkan ini, Yesus banyak melakukan miracle, melakukan mujizat. Bapak Ibu dan Saudaraku, dengan 3 pekerjaan ini, maka yang dituntut, yang diminta oleh Yesus bukan sekedar tercengang, bukan sekedar terheran-heran lalu tepuk tangan memuji Yesus. Bukan hanya itu, tetapi melalui khotbahnya, melalui pengajarannya, melalui mujizat yang dilakukannya, mereka semakin mengenal Yesus. Mengenal Yesus dari karyanya berkhotbah, mengenal Yesus dari pekerjaannya mengajar, mengenal Yesus dari mujizat, dari penyembuhan yang dilakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hal seperti itulah yang mau kita lihat dalam nas renungan kita ini. Yesus mengajar Bapak Ibu. Gaya Yesus mengajar tentu agak berbeda dari gaya pada umumnya pada waktu itu. Isi pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah yang begitu menyentuh hati orang banyak, hingga berita tentang Yesus dengan cepat tersiar kemana-mana. Bahasa sekarang ini menjadi viral pada waktu itu. Yesus berkhotbah, Yesus mengajar. Dan ketika Yesus mengajar, dia melihat ada begitu banyak orang yang datang. Hingga dalam cerita nas kita, dia pun menyeberangi sungai tentunya. Ada juga banyak orang yang datang dari segala penjuru. Ada yang dari jalur darat, ada yang jalur sungai, begitu banyak yang datang. Yesus melihat kerinduan orang banyak mendengar khotbah, mendengar pengajaran Yesus, dan memperoleh kesembuhan
dari Yesus. Saudara-saudaraku, melihat keantusiasan dari orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Lalu Yesus pun memberikan. Ada banyak orang yang sakit. Ada banyak orang yang punya kebutuhan terbatas, yang punya kebutuhan berbeda, disabilitas, difabel, yang datang kepada Yesus. Yesus pun memberikan kesembuhan. Mujizat kembali hadir karena Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Saudara-saudaraku, sekali lagi Yesus melakukan semua ini bukan supaya orang banyak tercengang-cengang, bukan supaya mereka heran lalu tepuk tangan memuji Yesus. Tidak sebatas itu, tetapi supaya kerajaan Allah semakin nyata hadir dalam kehidupan mereka, dan supaya mereka semakin mengenal Yesus, Anak Allah, Sang Juru Selamat. Dengan pengenalan itu, Yesus mau mereka menerima kehadirannya dan percaya kepadanya, percaya akan karya keselamatan yang daripada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ini juga firman Tuhan untuk kita hari ini, untuk kita renung ulang, untuk kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Besok Bapak Ibu, kita akan memasuki Minggu Pentakosta. Kita akan kembali beribadah di gereja, mengingat turunnya Roh Kudus. Itu artinya Bapak Ibu, kita akan menerima Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Dengan kehadiran Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk mengenal Yesus secara benar. Itu sebabnya, saudaraku, melalui nas ini, mari buka pintu hati. Mari menerima Yesus, Sang Juru Selamat kita. Kitalah yang tahu apa saja karya berkat Tuhan yang sudah kita terima di sepanjang kehidupan kita. Apapun profesi kita, pekerjaan kita, jabatan kita, aktivitas keseharian kita, mari Bapak Ibu, kita mengenalnya dari berkatnya, dari karyanya yang telah kita lihat sendiri di dalam kehidupan kita. Semuanya menghantar kita untuk mengenal Yesus semakin dalam dan menerima Yesus, Sang Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, seorang teolog, Suan Cheng Song, berkata, Allah yang turut menderita, Allah yang berbelas rasa, Allah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Apa artinya ini dalam kehidupan kita? Allah dalam diri Yesus tidak akan membiarkan kita dalam kesendirian, dalam keterpurukan, dalam penderitaan kita. Katakan Bapak Ibu, ada Yesus yang selalu bersedia menolong kita. Uluran tangan Yesus terus tersedia untuk kita Bapak Ibu. Mari terima uluran tangannya. Kita merasakan sentuhan kasihnya dalam kehidupan kita. Ada banyak mujizat, ada banyak mahakarya Yesus yang boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita.
Saudara-saudaraku, kalau Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, bagaimana dengan kita? Para pengikut Yesus, kita juga dituntut menjadi perpanjangan tangan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita juga melatih diri kita, menyediakan hati kita untuk peduli, untuk care kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hati kita juga harus kita gerakkan ketika kita melihat ada banyak orang yang terluka, ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang tidak mampu keluar dari penderitaan. Saudara-saudaraku, ini saatnya kita berkarya, saatnya kita berbuat di sepanjang kehidupan kita. Mari lakoni seluruh rangkaian aktivitas kita satu hari ini di dalam kasih yang daripada Tuhan, dalam hati yang selalu peduli kepada sesama. Kita mau menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang berjumpa dengan kita di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Sejenak kami diingatkan Tuhan akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Hati-Mu tergerak oleh belas kasihan untuk menyentuh kehidupan kami, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan ketika kami membutuhkan pertolongan. Inilah Tuhan menjadi kabar sukacita untuk kami semua, secara khusus untuk jemaat yang sedang bergumul, sedang sakit, sedang menderita. Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan memberikan kembali kami hari-hari yang baru untuk melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan seluruh program kegiatan kami sepanjang satu hari ini. Biarlah kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati juga ibadah kami besok, Pentakosta pertama. Kami mengingat turunnya Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua, untuk menguduskan kami semua, hingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.